Nungguin ya. Selamat datang, guysku. Jangan lupa subscribe. Oke, shalom teman-teman semuanya. Kali ini perkenalkan dulu, nama saya Immanuel. Saya akan mengerjakan tugas laporan teologi sistematika, yaitu adalah mengenai laporan bacaan firman Allah buku ini, firman Allah dan akal budi manusia, ya. Di mana di dalam buku ini terdapat 12 bab, teman-teman. Ini adalah hal yang menarik yang nantinya kita akan pelajari bersama dan saya akan mencoba meringkasnya dengan baik. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah di bab pertama. Di bab pertama di buku Firman Allah dan Akal Budi Manusia karya Ronald Hanas ini menuliskan mengenai gap hum, di mana pemisah iman dengan pengetahuan. Di mana dalam bab ini penulis membahas mengenai pandangan atau pemikiran David Hume, yang mana David Hume dianggap telah menyerang fondasi dari kekristenan itu sendiri, seperti mengenai eksistensi Allah, keberlangsungan kehidupan yang berpribadi setelah kematian, hingga mengenai mujizat oleh para filsuf-filsuf dan teolog pada masanya. Penulis juga mengidentifikasi mengenai ajaran yang diajarkan oleh David Hume adalah bagaimana dia berusaha menyangkal pengetahuan untuk memberi tempat bagi iman, yang artinya David Hume berpandangan bahwa pengetahuan dan iman tidak saling berkaitan. Sehingga pada bab pertama ini, melalui pandangan tersebut, David Hume memiliki konsekuensi yang paling jelas adalah teisme yang minimal, yang mana pandangan tersebut akan merosotkan iman bukan dengan cara menyangkalnya, tetapi dengan cara mengalihkan perhatian seseorang untuk menjauh dari pentingnya klaim pengetahuan dari iman dan isi kebenaran dari iman itu sendiri. Oke, pada yang bab kedua ini, buku ini menjelaskan tentang agnotisme teologis dari Kant hingga Rizal, di mana pada bab ini ada 3 orang yang membahas mengenai akal budi dan firman Allah. Yang pertama adalah filsuf, yaitu Immanuel Kant, yang mana dia memiliki pendapat bahwa adanya pemisahan antara dunia sebagaimana yang tampak bagi kita dan dunia yang sebenarnya. Sehingga oleh pernyataan tersebut dapat mengandung arti bahwa iman dan pengetahuan tidak memiliki persamaan. Dalam artian lain, bahwa pengetahuan manusia tentang Allah merupakan sasaran yang tidak dapat dicapai. Sehingga eksistensi Allah sesungguhnya adalah masalah iman, bukan tentang pengetahuan. Selanjutnya adalah orang yang kedua. Orang yang kedua adalah Friedrich Schleiermacher, merupakan orang yang memprotes pemikiran Kant, akan tetapi justru menjadi suatu perluasan pemikiran Kant. Hasil dari pemikirannya adalah menentang ajaran dari ortodoks, yang mana menekankan pemikiran yang benar dan doktrin yang benar, serta menentang ajaran dari Kant yang mana menekankan pada perilaku atau cara hidup yang benar. Dengan menentang kedua hal tersebut, dia berpendapat bahwa agama yang sebenarnya dapat ditemukan di dalam perasaan religius manusia yang bergantung langsung kepada Allah, yang mana artinya Allah tidak bisa dikenal melalui pemikiran manusia saja. Berikutnya adalah orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah Albert Rizal, yang merupakan sumber utama dari ajaran liberalisme Protestan, selain dari Friedrich Schleiermacher. Dia melawan keras pengajaran Schleiermacher yang masih kurang objektif dan kurang relativitis. Namun sayangnya dia masih menggunakan pengajaran Kant, yang mana dia sendiri menyingkirkan metafisika dan teologi dari penemuannya mengenai Yesus dan mementingkan etika dalam agama. Sehingga Rizal mengklaim bahwa kita mengenal natur Allah dan Kristus hanya di dalam nilai mereka bagi kita, yang mana klaim ini mematikan
objektivitas yang sudah dia nyatakan. Berikutnya adalah bagian bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini menjelaskan tentang serangan terhadap penyataan proposisional. Penulis menuliskan tentang pandangan-pandangan yang dari para penulis-penulis terdahulu seperti Kant, Brunner, Rudolf Bultmann, dan Paul Tillich, yang mana pandangannya membahas secara khusus mengenai oposisi tentang penyataan proposisional. Mereka berpendapat bahwa penyataan merupakan pengertian akan hal yang misterius, yaitu hal-hal yang terletak di luar kemampuan alamiah manusia, dan dalam penyataan alam memanifestasikan dirinya dengan melalui kehadirannya atau perjumpaan secara pribadi. Melalui pandangan-pandangan para ahli tersebut, di akhir bab ini penulis tidak langsung memberikan penilaian terhadap pandangan-pandangan yang sudah diberikan oleh para ahli tersebut. Namun penulis mengingatkan bahwa hal yang terpenting adalah kebenaran proporsional harus juga mencangkup perjumpaan pribadi. Berikutnya adalah bab keempat. Pada bab keempat, buku ini menjelaskan tentang pembelaan terhadap penyataan proposisional. Penulis di sini mengawali dengan berpendapat bahwa doktrin Injili tentang penyataan proposisional seharusnya dimengerti sebagai kontradiksi terhadap tesis neo-ortodoks bahwa tidak ada penyataan yang proposisional. Pada bagian berikutnya, penulis memiliki kesimpulan mengenai pribadi dan proporsional yang sama dengan salah satu teolog, yaitu relasi yang benar antara objektif dan yang subjektif. Di dalam agama merupakan isu yang memiliki arti penting yang saling fundamental dan merupakan suatu penelitian yang paling mendesak. Sehingga jika salah satu dari kedua elemen tersebut diganggu, maka sejumlah elemen dari kebenarannya yang utuh akan juga hilang. Penulis juga mengingatkan bahwa implikasi dari penjelasan bab ini adalah kepercayaan bahwa sejumlah tindakan penyataan ini mempunyai karakter kognitif atau informasional, dan bahwa kebenaran yang dinyatakan ini tersimpan di dalam berbagai bentuk literatur yang ditemukan di dalam Alkitab. Berikutnya adalah bagian yang kelima. Di bagian yang kelima ini teman-teman, ini adalah hal yang menarik yang ada pada buku Ronald Hanas mengenai firman Allah dan akal budi manusia. Kenapa menarik? Karena dalam buku ini menjelaskan tentang selingan singkat namun penting. Itu judul bukunya. Dalam bab ini penulis menuliskan mengenai tinjauan singkat atas bagian-bagian yang sudah dibahas untuk membantu sementara pembaca bergerak menuju area yang masih perlu dieksplorasi. Sejauh ini penulis telah mempelajari sejarah dan perkembangan dari klaim yang menyatakan bahwa apapun penyataan atau firman Allah itu yang pasti bukanlah mengomunikasikan informasi. Tidak hanya itu teman-teman, tapi di bab ini penulis juga memberikan gambaran mengenai bab-bab yang akan dibahas, sehingga memberikan gambaran secara singkat mengenai bab-bab selanjutnya di dalam buku ini. Oke teman-teman, kita memasuki pada bagian yang keenam. Pada bagian yang keenam atau bab yang keenam ini, Ronald Hanas menjelaskan atau memberikan judul babnya tentang Logos Kristen. Pada bagian ini, penulis melakukan penelitian secara khusus kepada doktrin mengenai Logos yang disampaikan atau diajarkan oleh Yudaisme Alexandria, terus yang diajarkan oleh Perjanjian Baru, bahkan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Oleh karena penelitian ini, penulis mendapatkan hipotesis bahwa Logos di dalam surat Ibrani dan Injil Yohanes bukanlah abstraksi metafisis dari pilu, melainkan satu individu yang spesifik, satu pribadi yang historis, dan juga mendapatkan hipotesis mengenai surat Ibrani yang bertolak belakang dengan pandangan bapak-bapak gereja, yaitu Speech maupun Williamson, yang mana dari penulisan surat Ibrani menegaskan bahwa Yesus itu adalah superior. Bahkan penulis pada bab ini juga menemukan perbedaan fungsi logos dalam Injil Yohanes dan surat Ibrani, yang mana fungsi logos dalam Injil Yohanes adalah sebagai logos kosmologis dan logos
epistemologis. Sedangkan dalam surat Ibrani itu diawali dari logos epistemologis lalu ke logos kosmologis, dan dalam surat Ibrani ini menambahkan dengan fungsi logos soteriologis. Penulis juga menuliskan bahwa korespondensi antara akal budi Allah dan akal budi manusia memungkinkan pengertian manusia akan pengkondisian yang ilahi dan kebenaran. Oke, berikutnya kita masuk pada bagian yang ketujuh. Di dalam bagian yang ketujuh di buku ini, Ronald Hasnas itu menuliskan tentang rasionalisme dan empirisme. Pada bagian yang pertama, penulis memberikan rumusan untuk mengontraskan antara rasionalisme dan empirisme. Sehingga dengan rumus tersebut, penulis mendapatkan sebuah pandangan bahwa menjadi orang yang rasional itu tidaklah dituntut untuk berkeyakinan bahwa setiap pengetahuan manusia berasal dari sumber yang bukan indera. Namun jika memiliki kepercayaan bahwa hanya satu bagian pengetahuan manusia yang pasti memiliki sumber non-indrawi. Sedangkan seorang yang empiris harus selalu siap untuk membuktikan bagaimana segala sesuatu yang diketahui oleh manusia mempunyai pengalaman indrawi sebagai syarat yang niscaya dan memadai. Penulis juga mendapatkan gambaran mengenai kaum rasional dan kaum empiris. Bagaimana dalam sebuah ilustrasi papan tulis, penulis menjelaskan bahwa kaum empiris berpendapat bahwa akal budi manusia timbul dari pengalaman indrawi, yang mana ketika manusia lahir masih dalam keadaan seperti papan tulis yang kosong. Sedangkan kaum rasionalisme berpendapat bahwa akal budi manusia bukanlah seperti papan tulis yang kosong, akan tetapi apabila manusia tidak lahir dengan paling sedikit beberapa ide atau kategori atau sesuatu yang bersifat bawaan, maka pengetahuan manusia tentang berbagai hal menjadi mustahil. Mungkin semua pengetahuan manusia menjadi mustahil. Itulah perbedaan yang digambarkan oleh penulis dari kaum empiris dan kaum rasional. Jadi kaum rasional itu berpendapat bahwa dari lahir itu manusia sudah memiliki akal budi dan memiliki ide-ide yang sudah dirancang untuk kedepannya. Oke, kita berikutnya akan membahas secara singkat mengenai bab yang ke-8. Pada buku ini, pada bab ke-8, Ronald Hasnas itu menjelaskan tentang rasionalisme Kristen dari Agustinus, di mana penulis menelusuri tentang elemen-elemen rasionalisme yang ada di dalam pemikiran Agustinus. Yang pertama, yaitu mengenai iluminasi ilahi. Agustinus menerangkan bahwa bukan saja menjelaskan kualitas, tetapi juga isi dari kebenaran-kebenaran yang niscaya. Oleh karena itu, Agustinus memiliki pendapat bahwa karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, akal budi manusia merupakan sumber terang yang sekunder dan derivatif yang merefleksikan rasionalitas dari Sang Pencipta. Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat keharmonisasian atau korelasi antara akal budi Allah, akal budi manusia, dan struktur rasional dari dunia ini. Dalam elemen-elemen rasio, kekal Agustinus menjelaskan bahwa setiap manusia mengenal forma-forma, karena Allah memperlengkapi manusia dengan pengetahuan ini dan terus-menerus menopang intelek ini di dalam proses mengetahui, serta yang guru sejati dalam kehidupan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dari elemen yang ketiga, yaitu elemen paradok, Agustinus memberikan kesimpulan bahwa forma-forma atau ide-ide kekal ada di dalam akal budi Allah. Dalam artian lain adalah tidak terkandung pada perihal-perihal partikular, tetapi dalam pengertian sekunder, forma-forma dan ide-ide kekal itu juga ada di dalam akal budi manusia, dan Allah menciptakan manusia dengan struktur rasional yang dipolakan menurut forma-forma ilahi yang ada di dalam akal budi Allah itu sendiri. Oke, berikutnya adalah pada bab yang ke-9. Pada bab ini, buku yang ditulis oleh Ronald Hasnas
menjelaskan tentang pemberontakan religius melawan logika. Penulis menuliskan beberapa pemikiran dari teolog dan filsuf. Yang pertama adalah yaitu Stais, yang memiliki pendapat bahwa setiap usaha untuk menjangkau Allah melalui logika, melalui intelek yang konseptual dan logis, sudah ditakdirkan untuk gagal. Terus yang kedua adalah Thomas Torrens, memiliki pendapat bahwa ada perbedaan antara logika Allah dan logika manusia. Dan lebih dari itu bahwa forma-forma dan logika manusia tidak dapat diperluas sampai kepada satu Allah yang transenden. Yang ketiga adalah Donald Blues, memiliki ketidaksetujuan dengan pendapat bahwa logika dan pengetahuan manusia identik dengan logika dan pengetahuan Allah. Dan yang keempat adalah Do you wear memiliki pendapat bahwa tidak ada kesinambungan yang rasional antara Allah, dan dengan pandangan tersebut maka dia memiliki motif ingin mempertahankan kedaulatan dan transendensi Allah. Sedangkan yang terakhir adalah Van Til, memiliki pemikiran bahwa tidak ada proporsi yang bisa memiliki arti yang sama bagi Allah dan juga manusia, bahwa pengetahuan kita tidak bersentuhan sedikit pun dengan pengetahuan Allah. Itu tadi adalah pendapat-pendapat dari pemikiran ahli teolog maupun filsuf yang sudah ada sebelumnya. Oke, kita memasuki bab yang ke-10 atau bagian yang ke-10, teman-teman. Di dalam bab yang ke-10 ini menjelaskan tentang rasio dan agama. Di sini saya akan menerangkan sedikit saja karena di dalam bukunya penulis membahas mengenai hubungan tentang logika dan realitas, logika dan bahasa, dan logika dan Allah, serta yang terakhir adalah logika dan iman. Dari pembahasan tersebut menghasilkan kesimpulan yang mana dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana logos Allah, logos manusia, dan logos dunia bisa sama-sama masuk ke dalam satu rencana agung yang memungkinkan adanya pengetahuan manusia tentang dunia yang Allah ciptakan dan penyataan akan kebenaran yang telah Allah komunikasikan. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terlebih dalam bab yang ke-10 atau bagian yang ke-10 ini juga memberikan kesimpulan bahwa rasio Allah bisa dikenal dengan logos manusia. Karena Allah telah menciptakan kita sebagai ciptaan-ciptaan yang mampu memiliki pengetahuan seperti itu. Jadi itu tadi yang saya dapatkan pada bagian yang ke-10, teman-teman. Oke, kita sudah memasuki bab yang ke-11. Artinya tinggal 2 pembahasan lagi, teman-teman. Di bab yang ke-11 ini menjelaskan tentang rasio, lalu penyataan, dan bahasa. Pada bab ini saya juga mencatatkan sedikit dari apa yang sudah saya baca. Bab ini terdapat asumsi-asumsi kontemporer mengenai bahasa yang mana menjelaskan dengan 2 model, yaitu yang pertama dengan keyakinan bahwa semua bahasa tidak mampu mengekspresikan kebenaran literal. Dan yang kedua adalah klaim bahwa bahasa manusia didapatkan dari pengalaman indrawi manusia akan dunia yang kelihatan ini. Setelah itu berikutnya adalah pandangan kaum rasional yang diwakili oleh Noam Chomsky, yang mana menekankan keunggulan akal budi dan pemikiran sehubungan dengan pembentukan bahasa. Dia juga percaya bahwa kesamaan yang fundamental dari semua bahasa manusia menjelaskan bahwa otak manusia mengandung disposisi-disposisi bawaan untuk membentuk bahasa, yang mana berarti bahwa manusia lahir ke dunia dalam keadaan sudah diperlengkapi dengan kemampuan bawaan. Selain itu juga ada pendekatan kaum empiris, yang mana meyakini bahwa bahasa sama seperti pengetahuan manusia, muncul dari pengalaman indrawi. Bahasa bertumbuh dari peniruan anak-anak terhadap penggunaan bahasa orang tua mereka. Oleh karena ketiga hal ini atau ketiga pandangan ini,
Pada bab ini penulis memberikan sebuah pendekatan tentang pemahaman bahwa manusia cukup memadai sebagai sarana penyataan ilahi dan sebagai komunikasi manusia mengenai Allah, karena bahasa merupakan instrumen yang dikaruniakan secara ilahi, dan dengan demikian Allah dapat menyatakan kebenaran mengenai dirinya sendiri melalui bahasa atau melalui kata-kata. Oke, kita sudah memasuki bab yang terakhir atau bahasan yang ke-12. Di bab yang terakhir dalam bukunya itu menjelaskan tentang penyataan dan Alkitab. Penulis dalam bagian awal bab ini memberikan penjelasan mengenai kaum Injili yang mana mereka tetap sama-sama berkeyakinan bahwa Allah telah menyatakan kebenaran mengenai dirinya di dalam kitab suci. Oleh karena itu, konsensus tradisional tentang penyataan ini sudah tidak ada lagi, dan perselisihan pandangan yang saat ini terjadi di antara kaum Injili mengenai hubungan antara penyataan dan Alkitab atau sebagian disebabkan oleh munculnya gap dan dindingkan di dalam pemikiran Injili kontemporer. Pada bab ini juga penulis memberikan beberapa pandangan dari kaum Injili yang kelihatan menolak doktrin tentang penyataan yang kognitif, seperti Donald Blues yang merupakan wakil dari sekelompok kaum Injili yang memberikan penjelasan yang sangat kabur mengenai hubungan antara penyataan dan Alkitab, karena mereka menolak doktrin logos dan tidak mempunyai keyakinan yang pasti terhadap kemampuan Allah untuk mengkomunikasikan kebenaran proposisional kepada akal budi manusia. Selain itu juga ada Calvinisme Belanda dan Kanada, yang mana mereka memiliki keraguan-keraguan terhadap Alkitab dan juga berpendapat bahwa Alkitab bukanlah dari firman Allah. Penulis dalam akhir tulisannya atau kesimpulannya menuliskan bahwa natur Allah maupun natur pengetahuan manusia dan natur bahasa tidak meniadakan kemungkinan bagi akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan kognitif tentang Allah. Itulah ke-12 dari pembahasan dalam buku ini. Saya membahas secara ringkas, teman-teman nanti bisa membacanya, bisa membelinya, ya. Tadi seperti di awal video sudah saya tampilkan mengenai bukunya, dan nanti di dalam thumbnailnya juga akan saya tampilkan. Teman-teman juga mempelajari lebih lagi dan bisa membaca lebih lagi. Oke teman-teman, kalau tadi sudah kita membahas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai hingga yang bab ke-12, sedikit saja atau rinciannya saja atau rangkumannya saja dari apa yang sudah saya baca. Saat ini saya akan mencoba mengevaluasi memberikan pendapat saya tentang kelebihan dan kelemahan yang terdapat dalam buku ini. Di dalam buku ini saya mendapat kelebihannya, yang pertama adalah buku ini cocok bagi orang yang sedang mencari sebuah jawaban tentang kepercayaan yang mereka anut. Karena dalam buku ini teman-teman, itu penulis dengan baik memaparkan mengenai firman Allah dan akal budi manusia dengan suatu pemikiran yang bersifat fundamental. Terus yang kedua, buku ini juga dapat memberikan pembelajaran untuk mengetahui pandangan-pandangan dari para teolog terdahulu dan filsuf terdahulu mengenai pandangan mereka tentang firman Allah dan akal budi manusia. Terus yang ketiga, buku ini juga menolong untuk kita para pembacanya mengetahui sedikit tentang ilmu filsafat. Kenapa sih kita harus belajar ilmu filsafat? Karena pengetahuan tentang ilmu filsafat ini dan wawasan dunia lainnya akan membuat kita sebagai pembaca lebih cepat dalam menangkap logika yang diberikan dalam buku ini. Tidak hanya ketiga hal itu saja teman-teman, saya juga mendapatkan hal yang positif dalam buku ini. Ada hal yang menarik yang saya baca, yaitu pada bab yang kelima. Bagaimana dalam bab kelima ini penulis memberikan arahan ataupun gambaran
untuk memahami pembahasan dalam bukunya lebih lagi, dan juga mengarahkan untuk kepada pembahasan-pembahasan berikutnya, sehingga hal-hal yang penting mengenai pembahasan dalam bukunya tidak terlewat oleh pembacanya. Namun di sisi lain, selain ada hal positif, ada juga hal yang kurang menurut saya secara pribadi, teman-teman. Yang kurang dalam buku ini adalah yaitu bagi orang awam, buku ini harus dibaca berkali-kali. Tidak mungkin orang akan memahami hanya sekali baca, teman-teman, tapi harus ketika teman-teman sebagai orang awam harus membacanya berkali-kali untuk memahami isi ataupun kesimpulan dari buku ini. Tidak hanya itu juga, buku ini kenapa sulit dipahami karena menggunakan itu tadi, teman-teman, istilah yang mungkin kita jarang dengar karena bahasanya bahasa yang digunakan oleh beberapa orang filsuf. Terus yang kedua, buku ini seharusnya diberikan kesimpulan pada setiap babnya atau setiap pembahasannya, sehingga dapat mengarahkan kita sebagai orang awam memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi dan mempermudah untuk memahami isi pembahasan maupun isi bab daripada buku ini. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya berikan. Terima kasih. Bila mana ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Teman-teman juga bisa membaca buku ini lebih lengkap lagi, karena saya percaya jika teman-teman membacanya lebih lengkap, teman-teman akan menambah wawasan daripada teman-teman, dan teman-teman juga dapat mengetahui kebenaran dari firman Allah dan akal budi manusia. Itu saja, terima kasih. Shalom, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah. Sampai jumpa lagi.